Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratillahir rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini saya Ayrin Rino Ranisa dengan NPM 182151042. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran matematika yang ditinjau dari filsafat ilmu, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang terhormat dosen mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika, yaitu Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Untuk pembahasan materinya akan saya jelaskan, disimak baik-baik ya. Coba menjelaskan mengenai hakikat pembelajaran matematika yang ditinjau dari filsafat ilmu, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Adapun materi yang saya akan bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian dari filsafat ilmu itu seperti apa, kemudian ada pengertian ontologi menurut beberapa para ahli, lalu kemudian ada kesimpulannya, kemudian ada pengertian epistemologi itu apa, ada ciri penting dari epistemologi, kemudian pengertian aksiologi, peran dari aksiologi, ada manfaat dari aksiologi itu dari filsafat ilmu, kemudian ada contoh dari aksiologi. Mungkin itu pembahasan materi yang nanti akan saya jelaskan. Nah, mengenai pengertian dari filsafat ilmu itu ada menurut Robert Ackerman. Apa sih filsafat ilmu? Nah, menurut Robert Ackerman, filsafat ilmu dalam satu sisi adalah suatu tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah. Nah, dewasa ini melalui perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dibandingkan dari pendapat-pendapat tertentu, tapi filsafat ilmu juga jelas bukan suatu kemandirian dari cabang ilmu dari praktek-praktek ilmiah secara aktual. Penjelasan mengenai pengertian ontologi. Nah, pengertian ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Nah, studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret, jadi bersifat nyata. Nah, tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis yaitu ada Thales, kemudian Plato, kemudian ada juga Aristoteles. Nah, kemudian pengertian ontologi menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Nah, menurut Aristoteles bahwa pengertian ontologi ini merupakan suatu pembahasan mengenai hal ada sebagai hal ada, yaitu hal ada sebagian demikian. Nah, mengalami perubahan dalam suatu hubungan objeknya. Itu pengertian menurut Aristoteles. Kemudian yang kedua menurut Deliangzi. Menurut Deliangzi bahwa definisi ontologi ialah suatu bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan tentang makna dari sebuah eksisten, yang pembahasannya itu terdiri dari apakah artinya ada, hal ada, kemudian apakah golongan-golongan dari hal yang ada, kemudian apakah bersifat dasar kenyataan dan hal ada, otomatis menanyakan. Kemudian yang ketiga menurut Ensiklopedia Britannica. Nah, menurut ontologi dari Ensiklopedia Britannica bahwa berangkat dari Aristoteles, menyatakan bahwa pengertian ontologi ini merupakan teori atau studi mengenai wujud, misalnya itu karakteristik dasar terhadap suatu realitas. Jadi, kesimpulan dari ontologi menurut dari beberapa para ahli yang tadi dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan logika semata. Nah, sedangkan menurut Adib tahun 2010 di halaman bukunya halaman 68, landasan ontologi adalah tentang objek yang ditelaah ilmu sehingga
tiap disiplin ilmu memiliki landasan ontologi yang berbeda. Nah, salah satunya adalah bidang ilmu matematika. Nah, adapun ontologi matematika yaitu objek yang ditelaah dalam matematika atau disebut kenyataan matematika. Sedangkan contoh dari ontologi matematika yaitu segala pengertian pangkal, definisi, aksioma, dan teorema-teorema yang diturunkan dari aksioma tersebut serta teori-teori dari ilmuwan beserta metode-metode penemuannya. Nah, selain itu, ontologi matematika dapat berupa konsep pengetahuan matematika yang dibangun dalam pemikiran pelaku matematika berdasarkan pengalaman akan adanya objek matematika yang konkret dan objek matematika sebagai mengada. Nah, kemudian ada pengertian epistemologi. Nah, epistemologi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Sehingga epistemologi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Nah, kemudian ada pengertian menurut Adib tahun 2010 di halaman bukunya yaitu 74. Nah, epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori pengetahuan dan membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan. Nah, hakikat pengetahuan dan sumber pengetahuan. Nah, dengan kata lain, epistemologi ini adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, prosedur, dan mendapatkan ilmu dan keilmuan. Nah, tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu matematika dengan metode matematika, dan metode matematika dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama non-ilmiah, kemudian yang kedua metode ilmiah, dan yang ketiga metode problem solving. Nah, contoh dari epistemologi matematika saya ambil dari metode non-ilmiah. Nah, metode non-ilmiah dalam matematika adalah prosedur untuk mengkaji ilmu matematika yang diperoleh dengan cara penemuan secara kebetulan. Nah, trial and error atau common sense, prasangka, otoritas, dan pengalaman biasa. Nah, hal ini juga diterapkan pada ilmuwan masa yang lalu. Nah, yang menelaah ilmu matematika setelah menerapkan ontologi matematika. Selanjutnya ada ciri penting dari epistemologi. Nah, secara epistemologi, pertanyaan filosofisnya adalah dari mana asal pengetahuan dan bagaimana memperolehnya. Apabila yang dihadapinya ilmu, pertanyaannya itu akan sama. Nah, oleh karena itu, pengetahuan merupakan objek dari epistemologi. Nah, adapun ciri penting dari epistemologi apa yo? Nah, ciri penting dari epistemologi yaitu pengkajiannya terhadap berbagai ide tentang ilmu pengetahuan. Jadi, berbagai ide tentang ilmu pengetahuan kalau ciri penting dari epistemologi. Nah, kemudian ada pengertian aksiologi. Nah, aksiologi adalah istilah yang dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar, dan logos artinya itu ilmu. Nah, menurut Adib tahun 2010 di halaman bukunya yaitu 78 mengatakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Nah, aksiologi ini juga disebut juga teori nilai. Kenapa disebut teori nilai? Karena aksiologi ini dapat menjadi sarana orientasi manusia dalam usaha menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental, yaitu contohnya itu bagaimana manusia hidup dan bertindak. Nah, kayak gitu, itu merupakan pengertian dari aksiologi. Nah, dalam ilmu matematika dan menurut Marsigit tahun 2015 di halaman bukunya 156, pendekatan aksiologis merupakan secara filosofis hakikat nilai atau value dari matematika. Nah, hal tersebut dikuatkan oleh
Adib tahun 2010 di halaman bukunya 69 yang menyampaikan bahwa landasan aksiologi berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Nah, dari pemaparan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa aksiologi matematika adalah ilmu yang menyoroti masalah nilai. Jadi tentang nilai atau kegunaan dari ilmu matematika. Kemudian ada peran dari aksiologi itu seperti apa? Nah, menurut Theodor Bremont, seorang tokoh filosof klasik, aksiologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada moral, etika, atau tindakan manusia. Apa sih itu moral? Nah, peran utama aksiologi ini yaitu memberi arah pada manusia untuk melakukan suatu tindakan yang lebih baik. Nah, yang kedua ada ekspresi keindahan. Nah, aksiologi ini berperan sebagai pembimbing dalam diri manusia. Nah, untuk berekspresi yang melahirkan suatu keindahan dalam dirinya. Kemudian yang ketiga ada sosial politik. Nah, pada tingkatan ini aksiologi ini berperan sebagai sarana proses sosialisasi manusia. Nah, mungkin itu. Kemudian manfaat dari aksiologi dalam filsafat ilmu. Nah, secara garis besar, aksiologi ini telah mengajarkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan kita gitu. Nah, yang berfungsi sebagai pengontrol sifat keilmuan manusia. Nah, meskipun tidak disamakan, tapi realitanya teori nilai ini hampir sama dengan agama, yaitu sama-sama sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian ada contoh aksiologi. Nah, yang saya ambil contohnya itu, dari aksiologi matematika yaitu nilai matematika karena keunikannya. Jadi matematika itu unik gitu. Nah, kemudian matematika adalah disiplin ilmu yang mempunyai sifat khas dibandingkan disiplin ilmu lainnya. Nah, matematika dipandang sebagai ratu ilmu atau sederhananya ilmu yang mendasari dari ilmu lain. Nah, inilah yang membuat matematika itu unik. Karena matematika itu tidak diturunkan dari ilmu lainnya. Nah, karena keunikannya ini, matematika itu memiliki kegunaan untuk menjadi bahasa ilmu pengetahuan bagi ilmu lainnya. Demikian pemaparan materi mengenai hakikat pembelajaran matematika. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.